Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang mata pelajaran PPKN untuk kelas 7. Tujuannya anak-anak adalah anak-anak bisa pertama menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut, kalian juga bisa melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Berikutnya, kalian juga bisa melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Adapun sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara 8 Maret 42 itu memang Jepang sudah menduduki wilayah Indonesia. Tidak ubahnya seperti Belanda. Next. 1 Maret 45 diadakan pembentukan BPUPKI sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Tetapi pelaksanaannya tidak sama dengan janji yang disampaikan oleh pihak Jepang. Intinya, Jepang tidak ubahnya sama dengan Belanda, yaitu ingin meneruskan penjajahan di Indonesia. Adapun sidang pertama BPUPKI 29 sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara, di mana ketua BPUPKI itu dipimpin oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat, dan beberapa anggota menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, ini ada 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan 5 dasar negara yang merdeka. Yang diutamakan adalah kebangsaan, peri kebangsaannya. Next. Berikut, yang kedua adalah pendiri negara Supomo. Mereka telah mengutamakan persatuan di dalam kekeluargaan, keseimbangan, dan keadilan, terakhir musyawarah. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Yang diutamakan dasar negara adalah nasionalisme, kemudian internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, ketuhanan yang Maha Esa ditaruh yang terakhir. Next. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Sedangkan Panitia 9 telah melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua. Tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan, diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Shunbi Inkai. Berikut, Jepang akhirnya menyatakan kalah pada sekutu, yaitu 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kota dijatuhi bom atom, Nagasaki dan Hiroshima. Adapun kekalahan Jepang
ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan secepatnya diproklamasikan. Tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut komitmen dari para perumus dasar negara adalah sebuah bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Berikut komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Saat ini, ketika bangsa Indonesia merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara kepada upaya bagaimana caranya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Maka dari itu, generasi muda perlu adanya potensi diri, tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan bangsanya. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan yang tinggi dari para pendiri bangsa, kita diharapkan untuk mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme suatu paham di mana kebangsaan yang mengandung kesadaran, semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa. Sedangkan patriotisme juga merupakan cinta terhadap tanah air atau berupa sikap seseorang rela berkorban, baik jiwa, raga, dalam mempertahankan bangsanya. Untuk itulah, dalam memperdalam materi bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila, saya tambahkan, kalian bisa mendengarkan sambil mencatat di buku catatan PPKN agar kalian nanti tambah wawasan, bisa untuk belajar yang lebih dalam lagi, yaitu Gedung Pancasila di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat merupakan gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena apa? Berlangsung suatu proses perumusan dasar negara Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka orang-orang yang berjuang mendirikan bangsa Indonesia. Adapun para pendiri negara yang merumuskan, menetapkan dasar negara. Nah, sekarang dasar negara Pancasila bagi bangsa Indonesia berguna untuk 1. Mengantarkan kemerdekaan. 2. Mengantarkan kejayaan bangsa Indonesia. Sekarang saya tambahkan mengenai pembentukan BPUPKI. Sebelum adanya pembentukan BPUPKI, penderitaan akibat pelaksanaan kebijaksanaan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia ada 3. A. Pelaksanaan kerja paksa, di mana orang laki-laki dikirim ke Burma
atau Myanmar untuk pekerjaan pembangunan dalam kondisi buruk sehingga banyak yang meninggal dunia. B. Pengambilan paksa, di mana tentara Jepang lagi mengambil berbagai keperluan hidup, makanan, pakaian dari keluarga di Indonesia tanpa adanya ganti rugi. G. Perbudakan paksa, di mana tentara Jepang memperkerjakan perempuan-perempuan secara paksa dan menahan warga sipil di kamp tahanan dalam keadaan sangat buruk. Berikut 8 Maret 1942, Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang memberikan semboyan sebagai pelindung pemimpin cahaya Asia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, kenyataannya Jepang meneruskan penjajahannya di Indonesia. 1 Maret 1945, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, di mana Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Shunbi Tio Sakai atau BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, Jepang melantik BPUPKI dengan 62 orang tokoh bangsa Indonesia, 7 orang perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Isi Bangase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD. Pelaksanaan sidang BPUPKI di Gedung Chuo Sangi-in, sekarang disebut Gedung Pancasila. Yang kedua, kita membahas tentang mengenai perumusan dasar negara. Dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat pada pidato sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan dasar negara. 3 tokoh berumus dasar negara sebagai para pendiri negara berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia. Adapun 3 tokoh tersebut, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 yang diutamakan peri kebangsaan. Rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945 yang diutamakan persatuan dalam segala golongan, segala paham, dan segala lapisan rakyat.
Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno yang diutamakan adalah nasionalisme. Tanggal 1 Juni 1945. Panitia kecil atau Panitia 9, ketuanya Insinyur Soekarno. Anggotanya Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan Ahmad Subarjo. Tugas Panitia 9 adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan termaktub dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar diberi nama Mukadimah. Menurut Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Menurut Sukiman Weryo Sanjoyo dinamakan Gentleman Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar memiliki banyak persamaan dan dengan pembukaan UUD 45. Sebagai berikut antara naskah Mukadimah Hukum Dasar dan pembukaan UUD 1945. Alinea pertama sama. Mukadimah pembukaan 45 sama. Alinea kedua baru ada perbedaan. Di Mukadimah dan perjuangan ... ke depan pintu gerbang dan seterusnya. Di pembukaan UUD 45 dan perjuangan ... ke depan pintu gerbang ditambah. Nah, ini perbedaannya ditambah kemerdekaan dan seterusnya. Alinea ketiga, naskah Mukadimah atas berkat ... oleh keinginan yang luhur. Di pembukaan alinea ketiga, atas berkat ... oleh keinginan yang luhur yang dihilangkan. Kalimat yang dihilangkan. Alinea keempat sama. Mukadimah dan pembukaan UUD 45 sama. Naskah Mukadimah ditandatangani oleh Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Sila pertama, semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Muhammad Hatta, latar belakang perubahan sila pertama bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang, memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang dikuasai Angkatan Laut Jepang merasa keberatan. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang sekarang Pancasila dipakai. Sekarang kalian saya beri tugas soal. Saya ditekan nomor 1. Siapa saja anggota
BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara. Soal yang kedua, apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara? Kemudian tugas soal dan jawabannya ditulis di lembar kertas folio bergaris. Beri nama lengkap, kelas, nomor absen, hari, tanggal, mata pelajaran. Lalu dikumpulkan ke sekolah oleh orang tua. Maaf, tidak menerima tugas melalui WA atau WhatsApp untuk mapel PPKN. Penjelasan saya ditulis di buku catatan PPKN agar kalian memiliki catatan untuk belajar. Sekian ya anak-anak, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.